masalah bahaya dan bahaya itu selalu ada. Nanti saya akan mengumumkan kapan-kapan ya, saya akan mengumumkan bahwa ada samurai yang kami temukan ya di lokasi oleh tamu yang tidak kami undang, yang akan kami serahkan kembali kepada yang punya karena itu bukan hak saya. Samurai itu saya simpan. Kemungkinan apakah samurai itu tujuannya untuk membunuh saya atau apa ya, wallahu alam. Saya akan mengembalikan kepada yang berhak, yang punya. Jadi pengumuman siapa saja ya, siapa saja yang punya samurai tersebut tolong minta ke saya, akan saya kembalikan karena itu bukan hak saya ya, akan saya kembalikan kepada yang berhak, yang mempunya, yang memilikinya. Rebutan mo, harusnya rebutan mo. Dulu itu Yai Mustafa Bisri Rembang itu ya, seakan-akan beliau itu terlalu qanaah kalau menurut saya. Akhir-akhir ini kan beliau memiliki statement yang sufi banget lah ya. Jangan khawatir, NU itu milik Allah ya, pasti akan dijaga oleh Allah. Ini termasuk tawakal kelas tinggi. Kalau saya masih belum bisa. Misalkan begini, biarkan akar rumput NU itu saling bertengkar ya, saling bermusuhan, toh Allah lah yang menghendakinya ya. Nanti kan rusak semua, ini kan nggak boleh. Ya, mohon maaf Ramayai Mustafa Bisri atau Gusmus Rembang ya, jenengan ilmunya terlalu tinggi, kami belum bisa mengikuti. Karena apa? Kok langsung tawakal? Ya harus turun tangan, karena beliau termasuk bagian daripada Rais Am. Beliau termasuk malah justru ahlul halli wal aqdi, termasuk 9 wali songo itu. Jadi harus bertanggung jawab. Kalau nanti semua serahkan kepada Allah Ta'ala, yo nggak berjuang. Indonesia nggak merdeka yang malah gara-gara dikasih fatwa Utsman bin Yahya plus kiai-kiainya ya sumeleh saja lah. Akhirnya ya nggak merdeka. Korbannya berjatuhan malah ulama-ulama pejuang-pejuang Aceh sana itu yang dibantai gara-gara fatwa Utsman bin Yahya itu. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang postingan yang beberapa jam yang lalu kami udarakan, sampaikan kepada panjenengan bahwa struktur kepengurusan Majelis Ulama Indonesia sudah bersih dari pengurus yang berasal dari non-ulama kita. Alhamdulillah, patut kita syukuri bersama sebagai bukti dari independensinya Majelis Ulama Indonesia. LSM sebenarnya lembaga swadaya masyarakat yang didirikan tahun 1975 yang lalu, gunanya adalah untuk mengontrol pemerintah, menasihati dan sekaligus memberi fatwa kepada umat Islam di Indonesia, membantu program pemerintah kita dalam rangka membina umat manusia, khususnya yang beragama Islam. Tetapi terkadang MUI ini juga ada pro dan kontra, masalah fatwa dan lain sebagainya. Karena MUI sendiri tidak seperti Muhammadiyah secara finansialnya. Kalau Muhammadiyah kan kuat, dananya kuat, promosinya, penggalangan dananya, semuanya. Tapi kalau MUI ini masih tertatih-tatih. Mesin untuk menggerakkan organisasi itu adalah uang. Kalau uangnya nggak ada ya otomatis organisasi ini lambat lajunya. Lah MUI itu juga begitu, sehingga donatur dari kalangan umat Islam ya, dari kalangan pengurusnya sendiri, dari pusat sampai wilayah sampai daerahnya, itu yang urunan jika ada acara apa gitu. Ya ini sebaiknya diperhatikan oleh negara, ada anggaran khusus untuk dialokasikan kepada organisasi MUI ya, supaya tetap kuat mengawal bangsa. Ya alhamdulillah,
ketua badan pengawasnya ya mantan wakil presiden kita, Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin. Terus yang ketua umum ya pelaksana tugas hariannya yakni Romo Kiai Anwar Iskandar yang dulu dinikahkan oleh Romo Kiai Makhrus Ali Lirboyo yang menikahkan. Ya pada waktu itu ya mendapatkan jodoh dari pesantren Jamsaren Kediri, tetapi Yai Anwar Iskandar ini bukan Lirboyo, cuma tetap lulusan Lirboyo, lulusan Al-Falah juga. Lah antara Romo Yai Anwar Iskandar dengan Romo Yai Anwar Mansur ini beda, sama-sama Anwarnya, tapi yang beliaunya ini Romo Yai Anwar Iskandar, punya keluarga juga di Bogor. Ini patut kita apresiasi, kita dukung bersama, nanti merembet sampai ke struktural Nahdlatul Ulama. Jangan sampai NU juga tidak seperti MUI para pengurusnya. Walaupun toh dulu Al-Maghfurlah Kiai Haji Hashim Muzadi pernah menyampaikan antara ulama NU dengan Habib ini tidak bisa dipisahkan. Itu hanya sekedar marketing saja, merangkul semua pihak yang ada. Jangan sampai secara berlebihan NU ini didikte ya oleh orang-orang yang tidak pernah mendirikan organisasi ke-NU-an ini. Ya, akhirnya membahayakan seluruh Nahdliyin dan Nahdliyat yang ada, mulai dari pusat sampai daerah, sampai ranting, sampai sub ranting yang ada. Nah ini perlu ditiru nanti ya tahun 2026 muktamar yang akan datang, yang sudah dimulai geger gedenya dari sekarang. Kita akan mengembalikan lagi Khitoh 1926 Nahdlatul Ulama ke ranah sosial keagamaan. Toh misalkan ada bagian daripada pengelolaan tambang itu urusan belakangan, yang penting tetap keumatan, tetap menjaga keutuhan ya umat Islam, tetap tasamuh, tawazun, tawasud diterapkan. Karena NU ini kebanyakan berisi orang-orang yang wawasannya sangat luas, tidak terlalu saklek, ya ada yang saklek juga ada ya, yang moderat banyak, yang masih klasik juga ada, macam-macam, berisi orang-orang yang lengkap di dalamnya. Bahkan ada perkumpulan ahli suwo juga ada, ahli budaya juga ada, ya macam-macam, berisi orang-orang hebat di dalamnya. Oleh sebab itu jangan diisi oleh orang-orang yang kurang berkompeten. Di antaranya adalah termasuk jangan mengangkat pengurus yang bukan dari produk sendiri. Cintailah produk-produk Indonesia. Sambil membaca tulisan panjenengan. Pak Santri Goib 2204, kata Imam Malik, yang ngaku cucu Nabi palsu viralkan harus dihukum. Menurut Imam Malik, orang yang mengaku sebagai cucu Nabi tapi tidak bisa membuktikan, atau bisa membuktikan tapi palsu, itu ada 3 hukuman. Hukumannya adalah dipukul dengan menyakitkan, adzabun alim lah bahasanya, seperti bahasa Al-Quran. Terus diviralkan dan diusir dari daerah asal sebagai bukti daripada mereka supaya melakukan tautan. Mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi tapi palsu, tak terbukti, itu hukumannya ada 3 menurut Imam Malik, Pak Santri Goib. Jadi tidak hanya diviralkan saja, tapi juga harus diusir dari negerinya, tanah kelahirannya, dan dipukul dengan pukulan yang menyakitkan. Karena nanti kalau dibiarkan, semua orang akan ngaku-ngaku, lalu akan memuja dan memuji klannya sendiri, sama seperti yang dilakukan oleh dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir, Ubaidillah Al-Mahdi, yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Banyak, tidak hanya di Mesir saja. Orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi itu sejak dulu sudah ada, tidak hanya sekarang saja. Jadi harus diviralkan. Diviralkan supaya apa? Supaya orang tahu bahwa ini cucu palsu, dzurriyyah palsu. Karena nanti akan mengaku-ngaku mendapatkan doa dari seluruh umat Islam di seluruh dunia, termasuk Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu
tafsirnya, pemahamannya diarahkan ke mereka. Saya setiap sholat kalian itu mendoakan saya. Kalau kalian sholat tapi tidak mendoakan ahlul bait Nabi, maka sholat kalian tidak sah menurut mazhab Syafi'i misalkan di dalam tahiyat akhir ya kan. Allahumma sholli ala Muhammad ditambah wa ala ali sayyidina Muhammad itu. Nah, akhirnya kan berbahaya padahal tidak ada korelasinya. Ali Muhammad itu tidak termasuk mereka. Gitu nggih Pak Santri Gaib. Pak Saryadi 98704C. Semoga saya terus semangat untuk memberi tausiah. Amin maturun sama-sama. Kita ini ngaji bersama nggih. Pak Nur Yakin 6458. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tansah pinaringan sehat walafiat. Amin matur suwun. Pak Ahmad Gufroni. Bismillah niat ngaji. Alhamdulillah bisa ikut ngaji bersama, saling berbagi informasi dengan panjenengan semua nggih Pak Ahmad Gufroni. Pak Muswanto 1390. Trenggalek hadir nyimak yai. Oh nggih Trenggalek nggih terahayo ninggal elek. Alhamdulillah Trenggalek selalu memiliki moto atau semboyan terang-terang ninggal elek. Semoga senantiasa perkara yang jelek-jelek itu pergi dari tanah Trenggalek, atau hati yang selalu lapang, terang, galih, penggalih atau suasana hati ya. Dan semoga terang penggalih Trenggalek hadir nggih. Mr. Lee 741. Assalamualaikum. Punten dulu men sertifikasi kehalalan produk. Apa sebab sekarang tidak lagi memegang monopoli tersebut nggih? Sudah ada yang ngurusi sekarang. Jadi kalau ada sertifikasi halal itu sekarang tidak dimonopoli oleh MUI. Tetapi kadang-kadang MUI ini jadi mandul gara-gara ketika menemukan kasus di antara umat Islam ini, mereka kurang tanggap. Termasuk diantaranya adalah masalah ajaran-ajaran khurafat yang menyebar di seluruh Indonesia. MUI tak mampu berbuat apa, hanya menonton dan monoton saja, tidak bisa melakukan hal-hal yang krusial penting dalam rangka menanggulangi akidah umat Islam yang ada di Indonesia. Ini gara-gara apa ya? Gara-gara sumber daya manusia. Sekali lagi sumber daya manusia itu penting. Yang duduk di struktural MUI itu juga harus orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang memiliki pandangan visioner, misi dan visinya itu jauh ke depan, keumatan, peradaban. Harusnya begitu, tidak hanya keagamaan saja. Nggih, begitu. Pak Mr. Lee nggih. Pak Idrus Dani Idrus Dani 67. Assalamualaikum Kiai, salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Harapanku semoga Kiai tidak mengenal lelah untuk mencerahkan umat. Cercaan dan celaan pasti ada. Aku yakin Kiai tidak takut ibadah karena Allah. Kiai tidak takut. Kalau kita dicela, dicaci, dimaki, ya dibenci, terus kita berhenti, oh berarti nggak ikhlas. Berarti karena apa? Mesti ada apa-apanya. Hanya karena dunia dan kedudukan tahta saja ingin alam ya, ingin dipuja oleh penggemarnya, nanti begitu. Tapi kalau ya dicaci masih jalan, oh berarti ada indikasi keikhlasan demi keumatan panggilan jiwa. Insya Allah seperti itu nggih. Matur suwun Pak Idrus dan itu. Tapi tanpa dukungan panjenengan ya nggak bisa jalan. Sama seperti ketika ngaji seperti ini, jenengan nggak ikut meramaikan ya sama saja nggak mendukung, dan kami pun ya kurang semangat juga ya karena adanya penjenengan kami ini tersemangatkan. Matur suwun nggih, terima kasih. Triput Wijaya, MUI itu ya bubar saja nggih. Dulu pernah berseteru dengan Gus Dur juga. MUI itu makhluk apa ya, sempat karena memang pada waktu itu masih ada bisnis monopoli sertifikasi halal itu. Terus ya sudah tidak terlalu dibutuhkan ya karena ada ormas keagamaan dan ada menak. Nah, ada Menteri Agama, ada NU, ada Muhammadiyah yang ada. Tetapi tetap bagaimanapun juga MUI juga diperlukan lah, sama-sama, tidak hanya dimonopoli oleh NU saja ya, oleh Muhammadiyah saja atau Jamiat Khair saja, tidak, tetapi sama-sama. Yang penting pandangan ya tentang kemaslahatan agama di Indonesia, membentengi pemeluknya. Ini perlu ya kerjasama antar mereka, jangan terpecah belah. Di antaranya kalau MUI memiliki ketegasan diurus oleh bangsa sendiri, ya NU juga begitu. Muhammadiyah kan ya sudah, ya. NU harus mengikuti, tidak boleh mengangkat pejabat struktural dari selain kalangan anak negeri sendiri. Biar merdeka sepenuhnya gitu loh. Ada tempat mereka sendiri di organisasi yang sudah mereka
besarkan sejak dulu. Begitu nggih. Pak Rawilang mengko 83. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Fatihah lan takdim teng Ramaya Indonesia dan Kiai Pribumi nggih sama-sama nggih sama-sama saling mendoakan panjenengan juga semoga diberikan kesehatan panjang umurnya. Pak Ahmad Munir 19. Assalamualaikum ya, mugi pindahaken kesehatan keselamatan saking bahaya. Amin matur suwun nggih. Masalah bahaya dan bahaya itu selalu ada. Nanti saya akan mengumumkan kapan-kapan ya. Saya akan mengumumkan bahwa ada samurai yang kami temukan ya di lokasi oleh tamu yang tidak kami undang, yang akan kami serahkan kembali kepada yang punya karena itu bukan hak saya. Samurai itu saya simpan. Kemungkinan apakah samurai itu tujuannya untuk membunuh saya atau apa ya, wallahu alam. Saya akan mengembalikan kepada yang berhak, yang punya. Jadi pengumuman siapa saja. Ya, siapa saja yang punya samurai tersebut tolong minta ke saya, akan saya kembalikan karena itu bukan hak saya. Ya. Akan saya kembalikan kepada yang berhak, yang mempunyai, yang memilikinya. Nggih. Nggih, begitu nggih. Pak Wasono, pengurus PBNU harus bersih dari Habib dan Kipin Habib nggih. Kalau MUI ini masih banyak muhibinnya juga. Di antaranya adalah Mas Nusron Wahid ya. Tapi yang penting Mas Nusron Wahid kan hanya pada ranah ketua penanggulangan bencana saja ya, tidak memiliki otoritas ya, kebijaksanaan penting dalam fatwa ya untuk pelengkap saja lah ya, karena dia kan pas jadi menteri negara kalau nggak jadi apa-apa ya nggak ada gunanya itu ya pas seakan-akan itu penting gitu aja biasanya kan ya begitu, struktur organisasi itu kadang ya nyomot-nyomot saja, praktek dan teorinya nggak sama. Itu nggih. Pak Hari Agus 99. Assalamualaikum ya dereng semoga sehat selalu amin. Pak Rosi sehat selalu amin. Pak Muhammad Nur Said Banten nyimak kiai nggih, siap Banten nggih. Banten itu ya dulu ya bahasanya bahasa seperti ya Telo Sandet itu tempat dulu orang-orang adu ilmu kesaktian, Banten atau wadal atau korban atau bisa dikatakan seperti pengorbanan lah itu Banten. Nggih, leres askep manggil Pak Ahmad Munir. Kula saking Dampit Malang sempat was-was waktu jenengan digeruduk Yai, semangat Yai. Nggih, siap. Nggih, matur suwun, doakan dari jauh semoga Allah melindungi, juga panjenengan juga dilindungi. Tidak ada hidup di dunia ini aman nyaman dari ujian dan cobaan. Pasti semua akan diuji sesuai dengan kapasitas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggih. Pak Ranggenau, hukuman tersebut sudah dilaksanakan oleh Syarif Ainur Rafiq terhadap Pak Alawi nggih dulu. Pada waktu penguasa Makkah, Syarif Al-Hasani ya dari dzurriyyah Said Husain bin Ali itu menerapkan hukuman melarang menggunakan Sayyid dan Syarif pada nama-nama Pak Alawi dan memisahkan antara Pak Alawi yang sudah kadung menikah dengan Syarifah asli, dan melarang juga mencantumkan nama Habib dan marganya pada catatan-catatan resmi negara, paspor, surat undangan, buku nikah dan lain sebagainya, sebagai bukti daripada ketegasan. Ini tercatat dalam kitab Al-Istizadah min Akhbari Sadah yang mengambil referensi dari kitab Mir'atul Haramain, karya dari Ibrahim Rifat Pasha, seorang penjelajah dari Turki Utsmani sana. Nggih. Kemarin sudah sempat kita bahas bersama. Nggih. Pak Muhammad Thohir XE, Assalamualaikum Pak, Banten kayak oke, monggo. Pak Ahmad kemudian tadi, Muhammadiyah tidak ada konsep syafaat, tapi praktiknya bisa mensyafaati umat yang lemah, walau di dunia dan mungkin juga malah sampai akhirat. NU ada konsep syafaat praktiknya. Kadang-kadang memahami syafaat itu kita masih belum secara luas memahaminya. Syafaat itu dikira hanya uzma saja, ya tidak ada syafaat sugro, ya, wusto dan kubro bahkan uzma. Syafaat itu intinya kan melaksanakan ajaran Islam dan benar, itu otomatis akan mendapatkan syafaat, karena di dalam setiap ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu berisi syafaat-syafaat. Ketika satu desa itu ada aturan yang tidak benar sesuai dengan tuntunan, ya maka ketika datang ajaran agama Islam yang rahmatan, maka akan menjadi tentram desa itu. Karena apa? Syafaati Kanjeng Nabi Muhammad dengan melaksanakan, ya, mempraktekkan ajaran-ajarannya. Jadi tidak harus kita pahami secara sempit bahwa syafaat itu hanya membaca sholawat saja. Tidak.
atau membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tidak hanya itu saja, tetapi syafaat itu secara keseluruhan ibadah, ajaran, ya, mulai dari tauhid, fikih dan akhlak, akidah, akhlak, semuanya syariah, hakikah dan sufiah dilakukan semua itu ya berisi syafaat-syafaat tersebut gitu. Nggih. Muhammadiyah lebih konkret, lebih nyata. Ya, termasuk diantaranya ya pertama kali yang menginisiasi berdirinya rumah sakit Islam, ya. Termasuk perguruan tinggi itu lebih duluan Muhammadiyah daripada NU. Mohon maaf, mohon maaf. Nggih. Termasuk panti asuhan Islam itu seperti itu. Banyak yang dari kalangan Muhammadiyah, yayasan-yayasan sosial. Cuma ya semua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nih, Pak Abdul Hayy, assalamualaikum ya. Apakah benar ada dalil tentang keutamaan Bani Tamim dan Qahtan? Ya semua. Waalaikumsalam. Ada keutamaan masing-masing. Setiap suku, bangsa, daerah, kelahiran manusia itu akan mengarang satu doktrin terhadap keturunannya, untuk percaya diri dengan anugerah Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada mereka. Kalau menurut saya, dalam rangka mensyukuri tanah air Indonesia, bahwa surga saya ya di Indonesia. Nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada saya ya Indonesia. Saya tidak ingin hidup di Amerika karena Allah telah memberikan anugerah nikmah karunia kepada saya ya di Indonesia. Saya lahir di Indonesia dan saya akan mati di Indonesia. Nah, ini bagi saya. Nah, tapi bagi orang Irlandia beda, bahwa suku yang paling hebat itu adalah suku Irlandia, super keturunannya. Termasuk diantaranya ras Cekoslowakia, Irlandia, Finlandia itu ada ras-ras super yang memiliki benih sperma yang super di antara umat manusia lainnya. Beda lagi orang-orang India campuran Iran Arya yang mengaku bahwa mereka lah ras tertinggi di muka bumi kita. Orang-orang Jerman mengaku sebagai ras Arya yang berhak untuk membantai ras lainnya, yang mengaku paling tinggi derajatnya. Lah, orang-orang Arab, jika kita menemukan dalil cinta terhadap Arab, ya silakan saja. Walaupun hadisnya tidak sahih, misalkan akibul Arab li'ani Arab, Al-Quran Arab wa lisanu ahlul jannati Arab, misalkan Arabi misalkan. Ya itu enggak sahih. Sudah dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dan muhaddits lainnya. Intinya Islam itu tidak memuji klannya, ya, suku hanya sendiri, tapi menafikan lainnya tidak. Sebagai bukti bahwa syukur seperti semboyan kita kubul waton minal iman gitu loh ya. Gitu. Tapi tetap tidak menafikan manusia lainnya yang memiliki dalil yang sama. Kalau misalkan seperti yang Bani Tamim misalkan ada keistimewaan nanti akan membunuh para pendusta, memeranginya misalkan, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kan tidak berlaku secara global selamanya, tapi di lingkup lokal saja juga bisa. Juga bisa seperti itu. Ya, tadi mana tadi? Keutamaan Bani Tamim dan Qahtan. Ya. Nah, antara Bani Tamim dan Qahtan, ya Qahtan itu kan Arab Musta'ribah yang ada di Yaman, masuk Arab yang bukan Arab asli, tetapi diarabkan. Ini bagaimana? Sama seperti Bani Tamim misalkan, seperti Hamdan At-Tamimi misalkan. Itu bagaimana? Ya itu menurut orang Yaman. Kalau menurut orang Afghanistan suku Pashtun ya beda lagi. Menurut orang Rusia, manusia super yang otaknya encer itu justru suku-suku Ros, bangsa Tobolsk, ya, bangsa Ya'juj Ma'juj itu. Tergantung nih situasi dan kondisi. Kalau memang Bani Tamim Qahtan dalil tentang keutamaannya ya ada menurut mereka, tapi tidak secara global seluruh dunia. Bu Rosia Askia Putri, nggih. Nah, nggih. Bu Jubaidi Blora, nggih ya, seharusnya pengurus NU yang akan datang jangan sampai ada orang dari luar bumi, nggih. Siap, harus begitu. Ini masukan harus diterima dan dipertimbangkan. Dari mana kitabnya ya? Sampai ada orang dari luar bumi, nggih Pak Muhammad Tuhir. Pak Ribet Wijaya, suatu organisasi kalau di dalamnya ada Habib pasti kisruh, karena Habib itu suka mengadu domba, nih faktanya. Mbak Syariati, tak
tansah nderek mirengaken yai mugi enggal kata sing enggal sadar saking sarang Rembang. Oh nggih, saking sarang dekat dengan Al Anwar sarang nggih. Monggo sama-sama memang tablik menyampaikan ya itu perlu ketelatenan, kesabaran dan ketabahan terhadap hujatan orang yang masih belum bisa tersadarkan. Nggih. Mbah Gogel, ada yang aneh sekarang dengan kiai. Kenapa contohnya dinasti Fatimiyah yang ngaku-ngaku cucu Nabi tapi tidak kayak biasanya nyebut klan Ba'alawi? Ada apa dengan Yai setelah kasus kemarin ya? Jangan terlalu sensi nggih Mbah Gogel. Tidak seperti itu. Antara dinasti Fatimiyah dengan klan Ba'alawi itu ada korelasi, ya. Jadi misalkan dari Bani Ubaid misalkan, ya memang ada korelasi dan sudah saya terangkan secara terus-menerus di channel ini. Jika kurang paham bisa flashback ke belakang, cari judul yang ada di channel kita ini, pasti akan menemukan lagi. Nanti kalau saya ulang-ulang terus ya akan membosankan bagi yang sudah mengikuti kami sejak lama. Jadi kalau yang baru-baru mungkin bisa saya terangkan lagi bahwa dinasti Fatimiyah itu memang dulu mempunyai agenda supaya diakui nasabnya dengan cara ya mengumpulkan massa banyak orang yang betul sholawatan. Jadi pertama kali yang mengadakan acara maulidan itu ya dinasti Fatimiyah, lalu disaingi oleh dinasti Ayyubiyah pada waktu Sultan Saladin atau Sultan Salahuddin al-Ayyubi itu. Nah akhirnya oleh Ibnu Hazm al-Andalusi ternyata nasabnya dinasti Ubaidillah al-Mahdi itu batal, tidak sah karena tidak ada ketersambungan. Hampir 300 tahun berkuasa, membodohi, ya, menipu umat pada masanya, tapi akhirnya dibatalkan juga. Jadi membatalkan nasab itu sudah berkali-kali ada, banyak kasusnya. Nggih Mbak Gogel, gitu nggih. Kang Becek DT 8GD, kami mengaku-ngaku cucu Nabi, tapi melecehkan Nabi Mi'raj 1 kali, yang 7 kali, ini kan melecehkan, nggih. Tapi bagi orang yang masih belum tersadarkan itu ya nggak bisa berpikir ke arah situ, nggih. Nggih. Banyak sekali. Kalau kita masih benar-benar ya ngaku sebagai umatnya Kanjeng Nabi ya harus membela ajaran Kanjeng Nabi. Kalau tidak membela ya berarti justru malah melecehkan Kanjeng Nabi kan gitu. Jika Kanjeng Nabi dihina ajarannya kita malah diam saja ya berarti sama dengan ijma sukuti, menang tapi setuju namanya. Pating Mbak Gogel, rukun imannya ada berapa Bang? Jadi Bang Tik itu tanya ke Mbak Gogel, rukun iman ya ada 6, tapi kalau ditambah-tambah lagi harus percaya kepada habaib ya alawi ya nggak benar. Rukun Islam ya arkanul Islam ya ada 5, tapi kalau ditambah lagi 6 misalkan ya menjaga kota tarim ya nggak benar. Nggih. Sini lu Bang diskusi sama gua, nggih Pating itu ngajak diskusi nggih. Ibu Bisma Reza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Gogel, oh ini alasannya ya atau alibi, boleh, nggih monggo, multi tafsir. Kadang-kadang perlu saya ulang-ulang dan kadang tidak supaya apa orang mencari informasi ke belakang. Dan nanti video kami yang lama nggak laku lagi lah, gitu. Seakan-akan hanya berlaku hanya beberapa minggu saja kan nggak pas. Pak Cecep, Ibu Rosia SK, nyimak ke belakang aja Mbah atau di pojokan, nah nggih. Ini Bu Rosia SK Putri mengarahkan. Pak Cecep Adenan dalam 77, maaf mau tanya Pak Kiai, kalau sholawat Ali Al-Qadri itu dari Habib Ba'alawi bukan? Sholawat Ali Al-Qadri maksudnya gimana nggih? Sholawat yang apa nggih? Pak Cecep Adnan, mulainya dari apa? Maaf tanya sholawat Ali Al-Qadri. Belum dengar ya? Ya kalau misalkan dari sholawat Busro ya dikembalikan ke sholawat Tibil Qulub saja. Nadanya sama. Lebih duluan sholawat Tibil Qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah itu kembali ke situ saja. Kalau salawat al-Ali al-Qadri belum pernah ya, mohon maaf nggih Pak Cecep. Pak Sarif Nur Zaman, Allahu ya Rabb nggih. Pak Dar Gompes 80, mugi Kiai Nur senantiasa sehat berkah supaya tetap terus beri kami pencerahan. Sama-sama. Kita ini ngaji bersama, berbagi informasi bersama. Pak Anissa Kusniah Sidoarjo derek nyemak nggih monggo. Bu Rosi, gimana dengan Pak Alawi yang merusak marwah Kanjeng Nabi? Ya harus diluruskan, dinasihati. Kalau menurut Imam Malik tadi yang disampaikan dalam pertanyaan di awal tadi itu ya dinasihati, kalau nggak mau
disuruh tobat nggak mau, ya diusir saja, disabeti sampai menyakitkan, ya diusir juga. Jadi ada 3 pilihan, ya jika disuruh tobat tidak mau, ya disuruh untuk membuktikan keaslian nasabnya nggak bisa, ya itu tadi menurut Imam Malik itu tegas malah. Bahkan dalam kitab Talbis Iblis itu malah justru sangar malah hukumannya. Nggih. Bu Rosia Sekar Putri nggih. Pak Dapur Master, Tom surat cangkem elek mengguncang PBNU apakah membuat sadar dan bangkit pengurus dan warga NU? Semoga saja membuat sadar. Nggih. Jadi antara Rois Am dan ketua PBNU ya mungkin mau membuat manuver-manuver lah ya. Mau namanya kan ya politik. Sekarang pemilihan muktamar itu tidak seperti dulu. Orang itu rebutan untuk tidak mau dikasih jabatan itu. Tetapi sekarang orang rebutan untuk menjabat itu. Karena apa? Ada sesuatu kan begitu ya. Dulu itu sempat ya, saya sudah sampaikan di postingan, ada 4 pahlawan yang tertangkap dalam satu kamera. Yang terakhir itu ya Gus Dur ya. Ya itu dulu waktu Yai Idham Khalid itu ya begitu dulu. Jadi tidak terlalu ambisius ingin menjadi pimpinan PBNU. Tapi sekarang beda. Karena ya ada keuntungannya. Nama besar ya, tahta, di antaranya ya mohon maaf ya mungkin ada hartanya juga. Ya akhirnya ya harta pertambangan gitu loh. Ya akhirnya kan ya jadinya seperti ini gitu loh. Kalau kembali ke Khitoh 1926 ya enggak begini. Insyaallah. Nah, rebutan mo, harusnya rebutan mo. Dulu itu Yai Mustafa Bisri Rembang itu ya seakan-akan beliau itu terlalu qanaah kalau menurut saya. Akhir-akhir ini kan beliau memiliki statement yang sufi banget lah ya. Jangan khawatir, NU itu milik Allah ya. Pasti akan dijaga oleh Allah. Ini termasuk tawakal kelas tinggi. Kalau saya masih belum bisa. Misalkan begini, biarkan akar rumput NU itu saling bertengkar, ya, saling bermusuhan. Toh Allah lah yang menghendakinya. Ya, nanti kan rusak semua. Ini kan nggak boleh. Ya, mohon maaf, Yai Mustafa Bisri atau Gusmus Rembang. Ya, jenengan ilmunya terlalu tinggi, kami belum bisa mengikuti. Karena apa? Kok langsung tawakal? Ya harus turun tangan. Karena beliau termasuk bagian daripada Rais Am. Beliau termasuk malah justru Ahlul Halli wal Aqdi. Termasuk 9 wali songo itu. Jadi harus bertanggung jawab. Kalau nanti semua serahkan kepada Allah Ta'ala, yo nggak berjuang. Indonesia nggak merdeka yang malah gara-gara dikasih fatwa Utsman bin Yahya plus kiai-kiainya ya sumeles saja lah. Akhirnya ya nggak merdeka. Korbannya berjatuhan malah ulama-ulama pejuang-pejuang Aceh sana itu yang dibantai gara-gara fatwa Utsman bin Yahya itu. Nggih, Pak Dumes bentar. Pak Wijaya Kusuma. Sebentar. Pak Bambang Nuryanto dulu. Seyogyanya mereka jangan diberi tempat yang strategis di Indonesia. Akibatnya sudah kita rasakan, nggih, Pak Bambang Nuryanto. Jadilah kita ini bangsa yang benar-benar merdeka dan jadikanlah pelajaran yang sudah menimpa kita jangan terulang lagi ke depannya begitu. Nggih. Pak Ali Baret K5S, banyak ponpes besar menikahkan putra-putrinya dengan Khabib, dipastikan mereka akan punya cucu-cucu keturunan plat G. Bagaimana kedepannya ponpes-ponpes tersebut saya serahkan kepada Allah Ta'ala. Kalau masalah ini saya serahkan seperti tawakalnya Yai Mustafa Bisri Rembang sana. Karena apa? Ya husnudon ya. Manusia itu hanya sebenarnya punya 3 kewajiban menasihati. Kalau sudah dilakukan sudah gugurlah kewajibannya. Aslinya begitu gitu. Tetapi masih tetap bagi yang berkecimpung dalam dunia dakwah ya mengulangi terus sampai mati, tidak sampai 3 kali saja. Tetapi aslinya 3 kali sudah cukup. Okay. Pak Wijaya Kusuma 111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul dan aulia pasti diwajibkan berdiri di atas kepentingan umat manusia. Tidak boleh dengan kesukuan dan kelompok. Okay. Inilah yang harus terapkan bersama, Pak Al Baret K5S. Jadi tidak boleh, sebenarnya saya tidak membenci habaib. Tidak. Yang saya benci itu hurufatnya, perilakunya. Dari sisi kemanusiaan, kami ini bersaudara. Kami kan tidak pernah kan mengiyakan usulan dari kawan-kawan, usir mereka, nggak pernah, jangan. Mereka itu saudara kita. Saya nggak pernah mau
dipancing-pancing ke situ. Karena apa? Di tempat kami ini jujukannya orang susah, ada pokoknya orang susah lah itu. Kasihan, kadang-kadang itu saya lebih memikirkan orang lain daripada diri saya, keluarga saya sendiri. Kasihan mereka, terenyuh melihat orang susah itu terasa gitu loh. Inilah misi dan visi aulia kita. Jika benar-benar aulia ilahi ta'ala, pasti akan memiliki rasa rahmat. Sakno. Misalkan ketika kita dimusuhi oleh orang yang awam misalkan, belum tahu duduk perkaranya. Terus misalkan kita pukul terus mati, kan kasihan, punya anak, punya istri. Jadi pemikirannya panjang gitu loh. Kasihan kalau saya pukul mati. Istrinya cari suaminya, yang siapa yang menghidupi, anaknya jadi yatim. Lah, ini yang kita pikirkan. Sampai sekarang itu saya masih menyimpan ya samurai Puanjang yang tujuannya untuk membunuh saya. Itu pun saya kembalikan, pengumuman bagi yang punya silakan diambil lagi, ambil dari saya. Saya tidak akan membalas mereka. Karena apa? Ini bukan zona perang, ini zona aman. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Darah umat Islam itu haram ditumpahkan. Bahkan darah orang yang kafir dzimmi itu haram ditumpahkan. Apalagi darah sesama umat manusia. Darah kiai Nusantara itu racun. Akan menjadi racun bagi mereka. Berbahaya. Doanya ittaqu da'watal mazlum. Jauhilah, hindarilah doanya orang-orang yang didolimi. Berbahaya. Hukum alam yang akan berbicara. Nggih. Pak Wijaya Kusuma, Assalamualaikum nggih. Menjadi Nabi dan Rasul pasti diwajibkan berarti nggih. Pak Bimas Reza. Nalah, ngaleh, ngamuk, ya nggih. Yang ketiga itu ngamuk nomor 3. Ngalah, ngaleh dan ngamuk nggih. Pak Bimas Reza. Tapi ada prosesnya dulu nggih, Pak Bimas Reza. Tidak langsung ngamuk itu nggak boleh nggih. Pak Laksana, zaman kegelapan ulama Indonesia nggih. Di negara China, Eropa, semua sudah berlomba-lomba untuk menciptakan mesin dan karya-karya yang luar biasa. Kita ini masih ribut dengan sesama saudara. Masih ribut masalah khilafiyah, ribut masalah geruda-geruduk dan lain sebagainya. Ya Allah, kadang-kadang saya malu terhadap diri saya sendiri. Saya malu terhadap diri saya sendiri. Nggak bisa seperti China ya. China itu bener-bener karya nyata ilmunya ya, kitabnya nggak terlalu banyak ya, tapi hasil di alam pikirannya itu nyata, bermanfaat untuk sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas, itu loh, bener-bener diterapkan oleh mereka itu. Kalau kita kan hanya sekedar teori saja. Itu saya sendiri. Pak Laksana, Pak Samidin, imigran Yaman ya, tapi boleh bikin malu Islam tapi ngaku-ngaku tujuh, nggih, harus diingatkan. Pak King Idyo, Yai Fakih Mukodam iratnya bahwa telur memang di mudah ada unggas ya, Kiai, nggih. Mungkin mau ditetaskan di sana ya, mungkin begitu. Jadi dalam memahami Sidratul Muntaha misalkan ya, sama seperti orang-orang Nusantara dulu kala memahami kayangan. Kayangan itu ada di mana? Apakah kayangan itu berada di atmosfer, ozonosfer, litosfer, kromosfer, mesosfer, eksosfer? Apakah di sana? Ya tidak sih. Kayangan itu kahyangan, hiyang, dahyang, dieng, wonosobo, tempat bersemayamnya leluhur manusia di gunung-gunung yang tinggi. Orang dulu mensucikannya, sama seperti Gunung Semeru. Itu gunung yang suci karena gunung tertinggi di Pulau Jawa, nomor 2 Gunung Slamet, Jamur Dwipa. Pernah saya sampaikan bahwa Gunung Semeru itu aslinya bukan Semeru, Gunung Saloko. Semeru yang asli itu mulai dari Gunung Raung itu ya, sampai ke barat ada Gunung Lemongan, ada Gunung Ijen. Nah itu aslinya di situ. Ya kita ini kan ya ikut sejarah yang sudah dirubah itu saja, ya mohon maaf. Tapi ya orang mengenal itu Semeru, bukan Mahameru, itu tidak di situ. Itu Gunung Saloko yang meletus tanggal 19 kemarin itu Gunung Saloko. Lah Gunung Semeru yang asli itu Semenanjung, Gunung Iyang, Lemongan, ya Gunung Ijen,
ya, Kawah Raung, itu aslinya itu di situ. Karena yang paling dekat dan bisa dilihat oleh orang-orang Bali itu bukan Gunung Mahameru, tapi Gunung Raung itu. Nah, ini tempat ya penting bersemayamnya roh-roh leluhur zaman dulu itu menurut kepercayaan nenek moyang kita dulu. Itu Kahyangan itu di tempat yang tinggi yang suci, udaranya penuh dengan oksigen untuk hidup lebih lama. Itu sama seperti itu. Lah Fakih Muqaddam memaknai mungkin Sidratul Muntaha itu ya di atas langit sana, mungkin seperti itu, bahwa ada unggasnya juga. Pak Mamuna Bumu Isbahas penciptaan Hawa kalau dari tulang rusuk itu Israiliyat nggih. Tidak ada manusia diciptakan dari tulang, itu enggak ada. Mohon maaf nggih. Kadang-kadang kalau saya menyampaikan seperti ini itu ada yang sudah paten ya ilmunya, enggak mau menerima. Enggak menghargai saintifik ya logika. Nabi Adam dengan Siti Hawa itu adalah anak kembar. Anak kembar. Punya ibu, gitu loh. Lah, tidak punya bapak. Kalau menurut tafsir Sawi malah punya ibu ya punya bapak, tapi ibunya itu bernama Bumi. Ibu Umi, ibu ya Umi, ibu kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya kan Umi ya Bumi itu, ibu Umi, ibu Umi. Jadi Bumi itu adalah ibunya Nabi Adam. Kalau air itu bapaknya Nabi Adam. Kamakola pengarang kitab Tafsir Sawi di dalam juz 4 yang kami sampaikan kemarin ini, yakni Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Maliki Al-Khulwati yang mensyarahi kitab Tafsir Jalalain ya dari Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Jadi punya bapak ibu, tapi bukan dari manusia. Karena apa? Manusia itu sama seperti jin dalam hal asal usul penciptaannya. Cuma yang lebih dominan itu bumi. Jadi jin dan manusia itu dibuat dari bahan yang sama. Manusia dibuat dari 4 anasir atau unsur: lemah, geni, banyu, angin, tanah, api, air, dan udara. Jin itu juga begitu. Setan ya sama, iblis sama, lemah, geni, banyu, angin, ya, tanah, api, air, dan udara. Nah, kalau manusia itu lebih dominan tanah, ardi ini. Inilah ibunya Nabi Adam. Ya. Kalau jin itu lebih dominan api. Wa khalaqal janna mim marijim min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lah, inilah yang menjadi asal usul penciptaan manusia. Kalau ada orang yang masih belum paham bertanya, Nabi Adam itu langsung turun dari langit tak bluk tiba diturunkan ke Serondip Sri Lanka misalkan, yaitu kan cerita-cerita lama gitu loh. Nabi Adam yang keberapa kan begitu. Nabi Adam itu ada 100.000 Adam. Innallah khalaqa mi'ata alfi Adam. 100.000 Adam sampai 100.000. Bukan hanya satu Adam. Pernah saya sampaikan, Adamnya suku Sunda itu lahirnya 1000 tahun sebelum Masehi. Namanya Batara Tunggal namanya. Bersama dengan kawannya namanya Batara Patanjala. Ini menurut keyakinan Islam sudah wiwitan lah ya. Coba kalau nggak percaya tanya ke kawan-kawan yang ada di Cibio sana, ya, Baduy, Kesik, Pandeglang sana ada. Ceritanya seperti itu, bahwa agamanya kawan-kawan Sunda itu agamanya Nabi Adam alaihissalam. Ya monoteisme, ya la ilaha illallah, tapi Adam Rasulullah. Lah ada yang mengait-ngaitkan Batara Patanjala ini dengan nama Akitirem. Akitirem yang mendirikan kerajaan Tarumanegara ya. Bahkan yang asli yang membabat pelabuhan Sunda Kelapa, Tanjung Priok itu ya Akitirem ini, penguasa Sunda. Akitirem namanya, Akitirem atau ahli strategi, ahli besi dan astronomi yang menurunkan anak cucu di daerah Jawa Barat kalau sekarang. Tetapi asal usulnya Akitirem ini juga berasal dari Yawana, ya Jawa. Jadi antara Jawa Tengah, Jawa Timur dengan Sunda itu lebih tua mana? Ayo nanti saja kita bahas pada
sesi berikutnya. Karena Yawana atau Jawa itu kakek buyutnya Aki Tirem sendiri. Lah Aki Tirem ini ada yang mengatakan Batara Patanjala. Antara Batara Tunggal Nabi Adam dengan Batara Patanjala ini dapat tugas dari Allah Ta'ala untuk memberikan pelajaran kepada penduduk Sunda dalam bertani. Di antaranya ada yang ngajari bertani pala, bertani lada. Lalu lada itulah yang dikirim ke seluruh manusia sedunia. Nah, ini namanya Adam-Adam yang berversi. Ada Adam versi Sunda, ada Adam versi Timur Tengah sana. Dapat kita tarik ke belakang sejarahnya Nabi Nuh juga. Adam itu kan bukan nama asli sih. Adam itu berasal dari bahasa Arab adim. Adama ya adimun, adimil ardi itu sari pati tanah. Sama seperti Nabi Nuh. Nuh itu artinya kan nangis. Nauhun niyahah. Nauhun niyahah itu nangis-nangis karena yaskur, aslinya namanya Nabi Nuh itu ya prihatin, dakwah bertahun-tahun nggak dapat pengikut sih. Rasulullah nangis meratap, akhirnya dikasih nama Nabi Nuh, gitu loh. Nabi Syuaib itu Yitro namanya, aslinya begitu. Sama seperti Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad aslinya Ahmad. Ayo mana? Abraham malah banyak, ya Brahma lah ya, Brahman, macam-macam. Nah, nama Nabi Adam yang asli itu bukan Adam, itu nama yang disepakati oleh 4 kitab suci dalam agama Samawi. Jadi min adimil ardi, dibuat dari adonan. Adonan itu ya campuran tanah dari 4 anasir, lemah, geni, banyu, angin, tanah, api, air, dan udara itu tadi. Begitu guys, sementara nanti malah tambah ngelabrak kemana-mana. Pak Imran Arif S7 ini ya, mungkin ya saya selalu alhamdulillah di desa saya belum tersentuh Habib Abah Alawi. Mbah saya almarhum hampir 80 tahun Yai, dan jasadnya masih utuh bersih, asli bumi doanya Yai. Oke, alhamdulillah 80 tahun masih utuh bersih. Ini bagaimana? Kemungkinan besar tetap nanti Pak Yai Imran Arif yang dibangkitkan itu bukan jasad itu terlalu lapuk, terlalu sepuh, terlalu tua. Itu bagian daripada bisa juga faktor alami, ya, bisa juga faktor maunati, pertolongan dari ilahi. Karena kemungkinan ada amal-amal perbuatan yang diridhoi. Dan ini tidak hanya orang yang beragama Islam saja, tapi juga orang-orang yang ikhlas dalam hidupnya, ya. Tidak perlu dibalsam seperti Fir'aun, ya. Tidak, tetapi alami, tidak dimakan oleh cacing tanah tanpa harus dibalsemi. Tidak. Nah ini ada, tetapi nanti ya saya kan pernah mengatakan ma bainan nafkhataini itu arbaun. Wallahu alam, ya. Antara 2 tiupan, yang pertama mematikan, yang kedua membangkitkan, itu 40 tahun itu kan rata-rata. Ya antara itu sampai 100 tahunan. Nah nanti misalkan 80 tahun lagi kok masih tetap utuh, tetap saja tidak dengan jasad itu lagi dibangkitkan dari bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, itu tidak dengan jasad itu lagi, tapi dengan jasad yang lain yang lebih muda, jiwanya terlahir kembali ke alam dunia dimensi 3. Nggih. Pak Cacep Pantenan, semangat untuk Kiai Pribumi Muti mengingatkan semua masyarakat Indonesia agar jangan sampai sesat sampai sejauh ini. Nggih, terima kasih. Nggih. Berikutnya, Pak Jubaidi Blora. Yai, saya curiga terhadap Gusmus selama ini kelihatannya tidak terlalu peduli masalah nasab Alawi. Nggih. Sebenarnya beliau mendukung Pak Jubaidi Blora, mendukung kami, cuma ya itu beliau itu kelas tinggi ilmunya, sufi kelas tinggi, tawakal langsung itu. Beliau kan pernah bercerita tentang Gus Jafar Pasuruan, ya itu kan kiai tawakal yang memiliki anak yang bernama Gus Jafar itu dari ceritanya beliau, yang akhirnya ada seorang wali nyeleneh, ya, Gus Jafar namanya, Gus Jafar yang rocker itu, ya, sama seperti itu. Lah beliau termasuk Ramayai Mustafa Bisri itu sufi kelas tinggi, langsung tawakal tu ala Allah, langsung nasrahana Gusti Allah. Tapi sebenarnya beliau secara syar'i ya peduli, Pak Jubaidi Blora peduli. Pak Samsul Arifin 5211, tolong Pak, kasus Gus Tom diangkat kembali sebab tertimpa isu-isu baru. Nggih. Berita terbaru itu akan dikembalikan karena jaksa tidak bisa dikasih bukti oleh pelapornya tentang status kepemilikan tanah yang ada di Serambi Windungan itu. Insya Allah nanti segala bebas. Pak Jelani F. Mat
Ya, terus dan menerus berjuang siap. Pak Boris Java lah ini. Saya nggak setuju. Mereka bukan saudara. Saudara kok tega ndawir. Oh, nggih. Kalau meminta sekedarnya itu nggak apa-apa. Dikasih berapa ya diterima. Tapi kadang-kadang meminta itu sesuai dengan permintaannya. Ini yang akhirnya kan memaksa. Nah, ini ngerampok secara alasan agama atau alasan cucu Nabi kita. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Kalau cucu Nabi asli itu nggak boleh. Meminta-minta itu nggak boleh. Oke, jadi kalau ada yang misalkan tanya guru saya namanya Joko Sahmat, kalau saya mau beliau akan saya minta, ya saya minta 100 juta sekarang, dikasih saya, tapi saya nggak mau. Nggak mau. Banyak orang yang begitu. Kalau dikasih langsung saya terima, alhamdulillah. Bahkan saya praktekkan, saya lebih baik duel, gaji saya habis daripada saya minta-minta. Kalau percaya tanya admin. Ya, yayasan kami ini kita hidupi 90% dari hasil ya kerja kami lah, ya kerja kita semua lah. Memang sudah diniati, bagaimana lagi. Nah, kalau ada yang nyumbang ya alhamdulillah itu loh. Tapi nggak pernah kami minta-minta donatur, donasi. Bahkan saya malu mencantumkan infak dan sedekah untuk yayasan panti asuhan saya. Demi perjuangan nggak pernah, malu saya. Tapi kalau nanti misalkan saya jual buku profesional, ya jangan di EC saya ini ya, karena profesional maksudnya ya hak karya ya plus ada biaya cetaknya juga itu. Jadi misalkan saya jual 200.000 misalkan ya wajar lah profesional. Nanti paling saya akan dituduh lagi ujung-ujungnya jual buku, ya terserah lah. Terserah lah, yang penting kan hasilnya ya untuk umat secara keseluruhannya kan begitu. Nggih, Pak Boris Java jangan dawir nggih. Pak Boy Ces Safrian 2803, kalau NKRI mau aman, maju, cerdas, tergantung kita bumi, nasib gimana kitanya? Nggih. Wong negara merdeka 80 tahun kok ora iso nentokno nasib dhewe iki piye to? Nggih. Pak Ribut Wijaya, hakikat tanpa syariat tidak benar. Dulu ada sahabat tidak mengikat ontanya karena tawakal, tapi ditegur sama Rasul, ikat dulu baru tawakal. Oh nggih leres. Nggih, Rasulullah pernah menegur itu. Bahkan sahabat Umar juga pernah memarahi orang yang hanya zikir di masjid saja, gak dalam kerja. Itu. Ya kerja itu bagian daripada menjemput ya anugerah Allah. Jangan sampai hanya sekedar mek dawir, tok wiridan, tok ngaji, tok ya aja gitu. Akhirnya kan toma begitu nggih. Jadi sama seperti pada zaman Kanjeng Nabi nggih. Salah. Wes biarkan nanti onta itulah ya Allah saja yang ngurus. Jangan begitu, tetap salah. Jadi misalkan Ramayai Mustafa Bisri seperti itu ya, bukan tingkatan saya. Tadi biarkan saling bertengkar, yang jaga adalah Allah. Yaitu tingkatan beliau kami belum kuat karena saya masih rendah literasi referensi tentang itu. Beliau sudah sangat tinggi. Subhanallah, subhanallah, luar biasa nggih. Sampai pada zaman Kanjeng Nabi, kalau misalkan nggih Pak Ribut Wijaya tidak perlu mengikat onta, ya nggak usah perang. Lah apa Kanjeng Nabi perang? Donga lah ya iso langsung udah menang. Nabi dan Rasul dongane dikabulno. Nggih. Lah apa berjuang angkat senjata sampai diantemi wong, sampai rompal untunya. Masya Allah, sampai juga kalah, berdarah-darah juga. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada anggapan seseorang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, hanya orang atau yang berbahasa Arab saja, itu tidak benar. Nggih. Saya diingatkan oleh guru saya Romo Yai Joko Selamat bahwa rasul, nabi, aulia itu tidak hanya yang berbahasa Arab saja, tidak. Setiap kaum itu ada utusan masing-masing. Nabi itu kan bahasa Arab, pembawa berita, pembawa kabar berita, itu nabi. Bahasa Arab itu nabi itu. Kalau mungkin kalau di Sunda akitirem nabi ya juga bisa. Avatar ya bisa, itu utusan Tuhan ya. Di Cina juga ada nabinya. Nabi kan ada banyak 124 ribuan. Tapi yang wajib diimani diketahui kan ya itu 25 itu. Okay. Jadi nggih lurus Ramayai memang begitu. Jadi tidak harus orang yang berbahasa Arab saja, tidak dimonopoli orang yang fasih bahasa Arabnya, tidak. Karena apa? Bahasa di dunia itu ya bermacam-macam variasinya. Bahkan di kalangan jin itu sendiri juga ada nabinya. Tapi tidak selengkap nabi yang ada di kalangan manusia. Sampai-sampai pernah pada suatu ketika Rasulullah membaca surat Ar-Rahman di satu padang kegelapan malam, ya, di tengah padang pasir itu, disaksikan oleh Abdullah bin Mas'ud itu, Rasulullah digeruduk sama jin-jin yang berkulit hitam.
Tapi oleh orang-orang pembenci Islam itu mengartikan Rasulullah disodomi oleh orang-orang Afrika, katanya seperti itu. Salah, itu fitnah. Ini yang tidak dipahami oleh channel Sunnah Nabi namanya. Mohon maaf nanti kalau ada channel bergentayangan di hadapan panjenengan, channel Sunnah Nabi itu menjelek-jelekan Islam. Sama dengan ketika orang yang nggak mengerti tentang Islam mengatakan bahwa makom Nabi Ibrahim itu ada di Hebron. Berarti Quran itu palsu. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Quran salah. Makom Ibrahim itu ada di Hebron. Ya, Palestina sana, bukan di sebelahnya Ka'bah. Antara makom dengan makam itu beda. Nah, inilah kadang-kadang itu kritik tapi ngawur saja. Makom itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, itu makom. Nah, di Hijr Ismail itulah di bawahnya itu makam, ya, dikuburkannya Nabi Ismail dan Siti Hajar. Wallahu alam, ini sebagian pendapat. Pokoknya Siti Hajar dengan Nabi Ismail itu tidak dimakamkan di Gua Mahpela di Hebron, Palestina sana. Karena yang dimakamkan itu Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Lea, Yakub, ya, Ishak di sana, kumpul di Hebron sana. Tapi kalau yang di Mekah itu bukan makamnya Nabi Ibrahim, tapi makom, tempat berdiri. Isim makan dari kata koma yakumu, kiaman fahuwa makom, wadaka makomun, tempat berdiri, berdirinya Nabi Ibrahim. Begitu sementara matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya orang tahu yang berbahasa Arab tidak. Tidak. Jadi wong Jawa mungkin yang menemukan aksara Jawa itu sama dengan aksara Palowo, ada serumpun dengan orang-orang Thailand, Vietnam, Kamboja, ya, sebagian hampir sama. Hauna Coroko Doto Solo itu mungkin Adi Soko itu juga seorang nabi, tapi tidak termasuk seorang rasul. Bisa juga, kemungkinan itu bisa. Tapi kalau tidak pas nabi ya jangan diaku-akui nabi, yang begitu. Tapi kalau wali itu bisa dari siapa saja. Waliullah, kekasih Allah yang mendapatkan tugas dari Allah secara ikhlas tulus untuk menata umatnya, masyarakatnya dengan bahasanya masing-masing. Tidak harus dengan bahasa Arab, tidak harus. Terkadang waliullah itu tidak harus alim alamah, juga tidak harus, tapi orang yang mukhlis, orang yang benar-benar tulus dan ikhlas. Pak Boris Van Java, saya nggak setuju mereka. Pak Boy, saya Safrinaan, kalau NKRI mau aman, maju, cerdas, tergantung kita pribumi. Tadi sudah. Pak Ibu Wijaya, hakikat tanpa syariat, tadi sudah. Tadi sudah. Berikutnya Pak Rudi Drive. Si Taufik Basuruan ziarah Bapak. Nanti kalau saya baca ini saya dimarahi orang. Pak Munajat jatuh cinta. Maaf Pak Yai, kalau suami hobinya selingkuh, solusinya apa? Nah, kalau ada suami hobinya selingkuh, suruh ngaji lagi dengan kiai yang tidak memiliki banyak istri, supaya dikasih ilmi yang bermanfaati, bahwa antara kualitas dengan kuantitas itu pilih yang mana. Terkadang manusia hidup itu ada masa berlakunya. Maksudnya bagaimana? Kadang-kadang suami istri itu kalau tidak ada bumbu-bumbu, ya, perselisihan, pertengkaran itu nggak indah, nggak sedap rasanya. Kadang-kadang seperti itu. Kalau menurut saya secara pribadi, istri satu tapi kualitasnya seperti 4. Itu kualitasnya. Dengan cara apa? Ya kita sendiri yang mengetahuinya. Oleh sebab itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan berguru dengan kiai yang istrinya lebih dari 1, nanti akan niru gitu. Jadi caranya bagaimana? Ya caranya supaya tidak selingkuh. Ya itu tadi, harus takut dosa. Nomor 2, istri pun harus bisa menata busana dan perilakunya. Karena apa? Kadang-kadang usia pernikahan 5 tahun pertama ujian, 5 tahun berikutnya yang kedua ya ujian, 5 tahun yang berikutnya ketika suami belum usia matang, ya masih bergaya, 40 tahun itu seakan-akan puber yang kedua, yang akhirnya ya mencari pelampiasannya kadang-kadang karena merasakan bosan di rumahnya. Ya macam-macam kasus rumah tangga inilah. Jadi bertanyalah kepada yang ahli di bidangnya, insya Allah terselesaikan masalahnya. Begitu nggih? Maaf lagi kalau suami hobinya selingkuh, solusinya apa? Didoakan dan diusahakan. Jangan hanya tawakal saja. Kalau tawakal saja ya sama dengan yang Rasulullah tadi contohkan, ya, lepaskan begitu saja, harus ada talinya. Itu namanya tawakal yang sebenarnya. Begitu alamah saja, tapi ketulusan hati yang dibuktikan dalam perilakunya. Jadi begitu. Leres. Jadi Pak Suryadi seperti Surya,
matahari yang edi itu kan luar biasa indahnya, cahayanya mengayomi semuanya. Nggih, subhanallah. Nggih, mohon maaf ini namanya channel gaduh-gaduh. Pak Abdullah Cahyo 9, kami sudah mencatat pejuang pelurusan sejarah yaitu Mbah Kiai Nur Ihya, Kiai Abbas Buntet, Kiai Nuruddin Bandani. Suatu saat anak cucu jadi presiden, inilah para pahlawan sejati. Kalau saya jangan, saya biarlah ditelan alam. Yang penting umat ini benar-benar sudah terbebaskan dari cengkeraman, gitu saja. Kami tidak ingin misalkan harus dikasih piagam penghargaan, enggak, itu namanya nanti. Kalau misalkan dikasih kata terima kasih ya matur suwun kami sampaikan. Jadi intinya bukan seperti itu ya. Ya Imam Usman, Gus Abbas Buntet ini tantangannya banyak sekali. Nggih, beliau ini jasanya sangat luar biasa. Nggih, saya terima kasih. Pak Ali butuh terate, dereknya ngawas ya, mugi kipin sadar otaknya buka kembali ke asalnya. Nggih, siap, amin. Nggih. Lah nanti ke saya baca kayak gini nanti saya dituduh. Oh, ini menyinggung. Nggih. Nggih. Jadi ini temanya kan ya kita semua sudah tahu, sudah kami sampaikan di postingan tadi. Jadi pengurus struktural MUI itu bebas dari yang bukan dari anak negeri sendiri. Pak Trending, Pak Boris Java, jangan mengalah terus Yai, nanti diinjak. Ini kan memberi contoh. Nanti misalkan wong kiai kok nesuan, muring-muringan, ngamuan, itu kan ya umat ini kan malah nggak simpati lah, gitu lah. Bukan malaikat itu. Jadi gitu Pak Boris Java, pesan panjenengan ini sebenarnya tidak salah, tapi akan kami lakukan suatu saat nanti. Pak Abdasis M9D, Pak Alawi kalau dibiarin tambah merajalela umat Islam disesatkan. Ini harus tetap Pak Abdasis semuanya dan kawan-kawan berjuang tanpa kenal lelah. Ini sambil membaca tulisan panjenengan yang tadi. Pak Gavin, Romo yang derek nggih. Mas Juli 9297, maaf Yai. Itu pengurus MUI-nya masih ada yang dari partai politik atau semprul, Jongos Balawi, nggih, masih ada. Masih ada, tetapi kan tidak memiliki kebijakan atau otoritas yang tinggi di dalam MUI-nya itu. Nggih, hanya pelengkap saja kok Pak Mas, jangan khawatir. Misalkan Menteri Agraria itu kan hanya di Ketua Penanggulangan Bencana ya, tidak berhubungan dengan Ketua. Nanti suatu saat kami akan mendekati Pak Yai Anwar Iskandar. Tapi kalau Romo Yai Ma'ruf Amin sudah tahu. Ketua Badan Pengawas bahwa perjuangan kita ini membela bangsa dan negara. Menyadarkan semuanya, tidak memusuhi. Kami tidak pernah memusuhi manusianya, tapi memusuhi itu perilakunya. Jangan sampai menipu, membodohi anak bangsa. Itu aja. Bu Zensita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya MUI bersih dari Balawi, tapi bila diperhatikan dengan seksama, dalam jajaran pengurus MUI ada nama-nama mukibin fanatik yang siap berkorban demi para tuan habaibnya. Ada mungkin Bu Zensita. Kita tetap harus waspada. Semoga saja nanti kalau NU mengekor MUI ya akan tidak mencantumkan lagi dari kalangan mereka, murni dari anak negeri kita. Insya Allah lebih aman. Sinergi antara MUI dan NU, insya Allah. Bu Zensita tetap harus dinasihati terus, Bu Zensita. Tadi ada yang fanatik teman. Sebab itu Bu Zensita juga harus berjuang. Saya siaga di musola. Moga. Harus berjuang. Di Facebook itu ya ada yang berbayar itu terus menggelorakan propaganda ya. Jadi dakwah untuk menyesatkan umat itu terus dilakukan tanpa kenal lelah itu. Jadi kita juga harus begitu Bu Zensita. Kita kadang-kadang kurang biaya paketan data, kadang ketinggalan nggak terisi kuota, yang akhirnya kita dikalahkan oleh mereka yang mau membayar berita dengan propaganda. Berita nomor paket 705. Selain apakah MUI itu badan yang independen atau lembaga swasta biasa? LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, 1975 didirikannya pada masa Pak Harto pada waktu itu kan. Jadi sebenarnya tugas dan fungsi itu ya sebagai mitra dan juga berfatwa yang diminta oleh negara. Kalau sekarang sudah agak, alhamdulillah susunan pengurus MUI sudah bersih dari golongan yang memiliki KBP Alawi, India, Balawi, Yaman, Yahudi, tapi masih ada mukibin akutnya sinus ya. Nggih, Pak Tenan Cecep. Dengan tetap berjuang itu masih panjang ternyata. Pak Adi Sanjaya, Nusron berjuang Pak, nggih, siap. Pak
Pak Pamungkas sebelah mana? Pak Kiai, kok ada dia yang mengajarkan paham takfiri di panggung pengajian? Dia bilang bahwa NU itu agama dan selain NU masuk neraka. Ini namanya fanatik buta. Lah, bibit-bibit dari fanatisme buta inilah yang menyebabkan kemunduran dalam Islam. Dulu itu ada paham Khawarij namanya. Khawarij itu takfiri termasuk. Mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Sayyidina Ali. Keluar dari dukungannya, beatnya. Jadi sudah keluar mendirikan sekte sendiri namanya Khawarij. Keluar namanya Khawarij, artinya keluar dari barisan Ali, ya barisan yang menentang Ali, ya sampai anak cucunya Muawiyah juga, termasuk Yazid juga. Itu Khawarij. Kita tidak boleh seperti itu. Sisi kafir. Yang tidak sama seperti keyakinan saya, beat saya, torekoh saya, kafir. Haram masuk surga, neraka semua. Nah, kan ada ya ini, kan ada. Bahkan yang bukan golongan saya itu najis, kan ada, najis. Jadi kita harus pede bahwa golongan kita inilah yang paling benar, paling suci, paling masuk surga. Selainnya itu neraka semua, walaupun Islam. Itu ada. Lah ini NU tidak boleh seperti itu. NU kok malah niru-niru tuh piye to? Ini namanya agama NU lan. Ya NU agama niku Islam. NU itu hanya organisasi. Sama seperti ketika kita mau ke Ka'bah ya, ziarah, haji, umrah, di sana itu macam-macam, bisa jalan kaki, ya bisa naik sepeda motor, bisa naik pesawat, bisa naik bis, naik kereta. Itu adalah wasilah. NU Muhammadiyah itu wasilah saja. Sama-sama Islamnya, tujuannya sama, lillah, ilallah, sama. Jadi jangan begitu Pak, Pamungkas enggak benar itu. Selain NU masuk neraka, enggak. Swarga ya ranggone NU tok. Tapi untuk mendidik mungkin generasi-generasinya ya supaya percaya diri, ya itu sekedarnya boleh, tapi langsung jangan takfir. Selain NU neraka. Apa bedanya nanti dengan lainnya? Gitu. Lah sama, ISIS itu juga begitu ya. Ini bibit-bibit terorisme, ya, bibit-bibit fanatisme buta ini tidak boleh dikembangkan di Indonesia, nggak boleh. Oke. Pak Toko Suryo, assalamualaikum. Alhamdulillah sudah ada pergantian, semoga di atas bisa bijaksana. Kasihan umat, terutama para kiai yang menyampaikan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Umat biar cerdas. Oke, ini misi dan visi kita bersama Pak Toko Suryo. Jangan mau diatur-atur sama Habib dan nggak ikut berjuang, gampang menghancurkan. Oke. Yang sulit itu justru ketika kita berhadapan dengan saudara sendiri. Kita ini serba ewuh pakai ewuh, ya. Ketika kita ditantang dengan senjata, ini ada senjata saya di sini. Enggak, ada peninggalan mereka, ada kelewang ini, mau membunuh saya ini. Ya bolo dewe gitu loh. Bolo dewe kemusuhan kaya ngono, iku piye? Ya kenapa? Fanatik buta, membabi buta, doktrin ya, bahwa Kiai Nur Ihya itu kalah darahnya karena itu PKI gaya baru kayaknya. Nah akhirnya berbahaya, doktrin ini seperti berbahaya. PWI LS PKI gaya baru, berarti PKI itu boleh dimusuhi, boleh dibunuh lah. Ini berbahaya. Padahal paham komunis dari mereka. Padahal paham komunisme itu dari mereka, pentolan-pentolannya. Nah kita ini kan ya, belum banyak yang bisa menfilter informasi yang kita terima. Di propaganda begitu saja langsung terima. Nah ini berbahaya. Nih, bangsa Indonesia sudah 80 tahun merdeka kok. Orang dua prinsip dewe itu di mana? Pak Paliadi. Waalaikumsalam. Salam dari Berau Kaltim. Oh Berau, nih. Berau Kaltim, Kalimantan Timur. Kalimantan itu dulu namanya adalah Baruna, Pulau Baruna. Semuanya mulai dari Brunei, Sarawak, Sabah sampai Kalimantan kita itu Baruna. Baruna itu nama dewa laut. Karena dulu tempat ada kerajaan besar 50.000 tahun yang lalu yang musnah, yang sekarang berada di tengah Laut Jawa, antara Sampit itu, Kalimantan Selatan, Sampit dan Kalimantan Tengah. Kalimantan Selatan di tengahnya itu ada Gosong Gia namanya. Gosong Gia itu istananya kerajaan Nusantara kuno. Oleh sebab itu Pulau Kalimantan itu gunung-gunungnya hanya ada di utara. Ada 14 gunung dan pegunungan di Kalimantan. Kalau di daerah selatannya itu landai semua, rawa-rawa semua, jadi jarang ada gunung. Gunungnya itu di utara, Gunung Meratus, Loiser, ya. Gunung-gunung itu ada di sana, tapi nggak terlalu tinggi. Nah, pusatnya di tengah Pulau Jawa antara
150 km sebelah utaranya Pulau Bawean. Itu tempat istananya kerajaan Nusantara kuno yang ditenggelamkan gara-gara meletusnya Gunung Krakatau, ya. Itu abad berapa nih? 20.000 tahun sebelum kita, atau 11.000 tahun yang lalu. 11.000 tahun yang lalu. Berarti manusia banyak yang sudah musnah, dan sebagian besar ada yang lari ke Australia kalau sekarang, ya. Pangea dulu antara Dulu Nuswantoro. Nuswantoro, nggih. Nuswantoro. Ini tercatat juga hasilnya di catatan-catatan kuno, tapi banyak yang ditemukan prasastinya di daerah Sunda dan Jawa Tengah diantaranya. Bahkan kalau penelitian ini kita kembangkan, nanti akan ketemu semua. Oleh sebab itu, Muslim itu jangan sampai menutup diri untuk menerima informasi update Apapun. keterbaruan, guys. Penting sesuai dengan data. Jadi jangan sampai langsung menolaknya. Coba dikaji bersama. Jadi antara 20.000 tahun yang lalu itu antara 20 sampai 30 juta penduduk Nuswantoro. Nah, ini bisa dikatakan sebelum Nabi Adam arah Timur Tengah. Bahkan Nabi Adam itu, kenapa kok saya bilang punya ibu tidak punya bapak? Ya karena memang Nabi Adam itu baru 8 ribuan tahun yang lalu. Nah, sebelumnya di Indonesia sudah banyak manusia. Tapi banyak yang musnah gara-gara kiamat kubro itu. Gonjang-ganjing Kemarin itu yang menjadi framing di media sosial itu terkait ininya jenengan. ibunya Nabi Adam itu. Oke, sudah saya kasih clue-clue. Cara menjawabnya itu, hadirkan dulu kitab nasab, kitab sejarah, kitab tafsir mutaakhir, terus baru fakta data realita. Ya, baru muter di titik tengahnya. Nabi Adam itu 85 generasi sampai kanjeng Nabi. Muhammad. Oke, dari kanjeng Nabi Muhammad sampai sekarang antara 46 sampai 50 generasi. Kalau di total itu 7.760 tahun. Nah, bumi ini sudah ada manusia sejak 2 juta tahun yang lalu. Walaupun Homo sapiens. non sapiens, Homo erectus atau manusia purba lah. Tetapi manusia sapiens yang semi modern itu sudah ada ratusan ribu tahun yang lalu. Nabi Adam sebelum diturunkan bumi sudah ada. Sudah ada. Kalau kita hanya berpegang teguh pada 4 catatan kitab Samawi, Abrahamik, ya maka kita akan berhenti, tidak membahasnya lagi dalam mengembangkan informasi ini, karena Nabi Nuh itu pun nabi lokal. Dalam arti banjir Nuh itu bukan banjir global. Banjir Nuh itu diperkirakan kalau setelah Nabi Adam kita, berarti perkiraan ya antara 4.000 tahun yang lalu. Kan baru saja. Nah, Nabi Nuh itu aslinya apakah dari Nusantara atau Nabi Nuh aslinya dari Timur Tengah atau Asia Tengah sana? Ini kan masih menjadi teka-teki kita. Kalau seluruh daratan di muka bumi ini semua banjir besar selama 5 bulan tertutup air, tidak ada daratan, kan ceritanya begitu, sampai Gunung Himalaya, puncak Everest yang 8.600 meter mdpl itu aja tenggelam kok. Hanya gunung. Konon katanya di Madura itu hanya 2 gunung yang terlihat pada waktu itu. Gunung Gigir. Gunung Gigir sama Gunung Payudan. Payudan itu Sumenep. Sumenep. Nah, itu kan cerita lokal, yang masuk dalam memori kolektif anak manusia. Turun-temurun. Kalau boleh saya punya penelitian, Nabi Nuh itu asli Madura, umur 50 tahun hijrah ke Jawa, di daerah Trawas Mojokerto sana. Nah, lalu ini banjir bandang menimpa Pulau Jawa yang akhirnya menenggelamkannya. Dimulai dari bocornya Gunung Bromo, sama seperti Semeru mengeluarkan air. Ditiru sekarang mata air Umbulan Pasuruan sana. Akhirnya banjir bandang Pulau Jawa. Ini kan versi-versian kita. Okay. Nah, versi orang Papua ada sendiri, ada Gunung Nabi namanya. Nabi Nuh itu ada di Papua. Nah, versi kitab suci Nabi Nuh itu ada di Yunani dan ada di Judi, Turki sana. Ya, semua tergantung mana yang benar. Karena memang cerita-cerita dalam agama Abrahamik itu banyak mengambil referensi dari cerita-cerita Aramik, Mesopotamia, Sumeria, cerita-cerita bangsa Sumeria kuno. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu dipadukan bersama dengan kepala dingin. Sama-sama letakkan egonya, sama-sama tidak tahu menahu, kita cari kebenarannya. Gitu. Jadi jangan langsung wah sesat, oh jangan begitu. Jangan begitu, kamu salah yang benar saya. Nah, gitu. Jadi insya Allah akan ketemu semua kok. Ya, kita ini
mencari barang yang hilang, yang tidak tahu di mana posisinya. Oleh sebab itu, ayo kita berteori bersama. Menurut panjenengan seperti apa? Menurut saya seperti apa? Nanti titik temunya di tengah tadi. Bahwa manusia Indonesia punya surga, tapi orang Arab tidak memiliki surga. Tapi orang Arab memiliki jannah. Nah, kan banyak orang yang belum paham ya kadang-kadang ya. Antara jannah dan surga, ini nanti kita temukan. Di Candi Borobudur itu ada 12 kata swarga. Yang itu tidak ada di India. Saya kalau sudah kadung ngomong itu nggak bisa di stop ya. Tapi ini kadung meneng nggak bisa disuruh ngomong saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Intinya bahwa anggota MUI yang sudah dipilih kemarin itu tidak ada yang non produk kita sendiri. Semoga ditiru oleh NU nantinya Muktamar 2026 yang akan datang semuanya bersih dari non ulama pribumi kita. Banyak Pak Yai bisa menduduki PCNO, PWNO bisa. Jadi tidak harus mencari yang lainnya. Kalau dari lainnya tapi loyalitas ke bangsa dan negara nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi daripada menjadi sandung sembar, sudah ada organisasi yang menaunginya masing-masing. NU milik pribumi sejak dulu kala pendirinya. Ya sudah sampai selamanya oleh kita ya yang berislam ala Nusantara. Coraknya bukan Islam dewi agama baru, enggak. Coraknya menghargai adat dan budaya, toleransi, tasamuh, tawazun, tawasudnya, toleransinya. Ini yang kita perjuangkan bersama dan cocok insya Allah seandainya Kiai Rezeki Mustamar masuk lagi di dalamnya. Ya alhamdulillah kita dukung bersama. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak semua komentar tulisan panjenengan terbacakan, mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan dalam keterangan saya. Pasti ada yang melintir-melintir dan mengeditnya. Kami tidak bertanggung jawab. Harus diikuti semuanya. 1,5 jam ya 1,5 jam. Jadi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau tersinggung, bukan tersinggung dan tersungging, tersinggung ya materinya mohon dimaafkan. Karena semuanya ada yang tidak sempurna. Saya juga al-insan makhluk khata' wa nisyan. Panjenengan yang mungkin sama. Saling memberi dan menerima. Demikian wallahu alam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.